Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, maka tidak lupa kita ucapkan salam penghormatan kepada keluarga besar dari kedua mempelai yang dimuliakan oleh Allah, kepada para sepuh, para bini sepuh, para tamu undangan, karib kerabat dan handai tolan, wabil khusus yang berbahagia kedua mempelai yang sekarang sudah sah terikat menjadi pasangan suami istri, yaitu saudara Ian dan saudari Nisa. Segala puji tentunya hanya milik Allah atas segala kenikmatan ini. Allah mudahkan bagi kita sekalian berkumpul di dalam kebaikan di kesempatan pagi hari yang mulia ini, menyaksikan akad yang begitu sakralnya untuk menghantarkan kedua mempelai menempuh bahtera rumah tangga di dalam kehidupan mereka, dalam rangka menjalankan apa yang menjadi bagian keagamaan yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, menjalani kehidupan ini, yaitu menjalaninya dengan ikatan yang sah melalui prosesi yang diajarkan oleh agama kita dengan syarat dan rukun-rukun yang telah lengkap. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kedua mempelai, memberkahi kedua keluarga besar, memberkahi perjalanan mereka dalam kehidupan mereka selanjutnya, dan mengumpulkan mereka berdua di dalam kebaikan dan takwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sedikit nasihat untuk kita sebutkan di sini. Khususnya kita peruntukkan nasihat ini untuk kedua mempelai. Dan nasihat tentu menjadi suatu bagian keagamaan kita yang Allah perintahkan kepada kita sekalian untuk kita ketahui, menjadi sesuatu yang mengikat kita dalam hubungan satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr." Demi waktu, sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling berwasiat di dalam kebenaran dan saling berwasiat di dalam kesabaran. Kemudian Allah juga berfirman, "Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah." Kemudian orang-orang beriman, mereka adalah orang-orang yang saling berwasiat dengan kesabaran dan kasih sayang. Inilah tiga yang menjadi perkara penting untuk kita perhatikan di dalam hubungan kita satu dengan yang lainnya, bertukar kebaikan, bertukar manfaat, bertukar nasihat. Bahwasanya pertukaran itu dilandasi atas dasar kebenaran, dilandasi atas dasar kesabaran untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya, dan dilandasi atas dasar kasih sayang. Kita menginginkan kebaikan untuk saudara kita menginginkan kebaikan buat kita, maka ketika
tiga perkara ini ditegakkan menjadi hubungan di antara kita satu dengan yang lainnya, maka insyaallah ta'ala kita akan menjadi suatu umat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya, menjadi satu umat yang tercipta kebaikan dan kasih sayang di antara kita satu dengan yang lainnya. Maka apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari yang mulia ini dalam rangka mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk saling berbagi kebaikan, nasihat satu dengan yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, adapun nasihat yang hendak kita sebutkan wabil khusus untuk kedua mempelai adalah nasihat yang disebutkan para ulama mengingatkan kepada kita sekalian agar kita mengarungi bahtera kehidupan ini sampai kepada kebahagiaan, di mana kebahagiaan sebagaimana kita ketahui bersama menjadi tujuan yang dicita-citakan oleh siapapun dari manusia yang menjalani kehidupan ini. Walaupun pada akhirnya ada yang sampai pada kebahagiaan itu dan ada yang tidak sampai. Dan sampai atau tidaknya di antaranya disebabkan jalan yang mereka tempuh untuk sampai kepada kebahagiaan itu. Dan agama kita yang mulia, agama yang tinggi datang dari Rabbul Alamin, yang paling tahu tentang kita, yang paling tahu tentang keadaan kita, yang paling tahu tentang apa yang kita butuhkan, yang paling sayang kepada kita dan paling menginginkan kebaikan bagi kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Apakah yang mencipta kamu itu tidak mengetahui? Padahal Allah itu maha lembut lagi maha berilmu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, pertanyaan ini pertanyaan untuk penekanan. Bukankah Allah sebagai pencipta lebih tahu tentang yang diciptakannya? Maka kita sebagai manusia yang mengakui dan mengimani Allah sebagai Rabb kita, sudah sepatutnya dan sepantasnya menjadikan petunjuk yang datang dari Allah, petunjuk yang diajarkan oleh Rasul Allah yaitu Muhammad SAW, sebagai petunjuk untuk kita jadikan pegangan mengarungi bahtera kehidupan ini hingga kita sampai pada kebaikan dan kebahagiaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, adapun nasihat yang kita ingin sampaikan, disebutkan para ulama 3 perkara yang membawa kepada kebahagiaan. 3 perkara inilah yang akan membawa kepada kebahagiaan bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya. Ya. Dan kebahagiaan itu sekali lagi adalah apa yang ada pada diri seseorang dari kelapangan hati, dari penerimaan, dari kegembiraan yang hadir di dalam hati seseorang di dalam menjalani kehidupannya. Ya. Dan 3 sikap, 3 sebab yang ini akan menghantarkan kepada kebahagiaan ketika kita menghadapi hiruk pikuk kehidupan dunia yang fana ini. Yang pertama, para ulama menjelaskan sebab yang akan membawa kebahagiaan adalah seorang yang bersyukur kalau dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, sedikit atau banyaknya. Maka ini nasihat bagi kedua mempelai. Hendaklah memenuhi hati mereka dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana rasa syukur itu? Dengan mengimani, mengakui apa yang ada dari kebaikan ini, kemudahan akad nikah, kemudahan Allah Subhanahu wa taala melunakkan hati orang-orang di sekitar kita untuk menerima kita. Kemudahan kebaikan yang ada ini dari akad pernikahan dan lain-lain dari nikmat Allah yang tidak terhitung, akui itu adalah datang dari Allah. Itu adalah kemudahan yang Allah berikan. Ya. Kemudian syukur kita juga adalah dengan memuji Allah.
Bahwasanya apa yang Allah SWT mudahkan ini, Allah Maha terpuji, yang penuh dengan kebaikan, yang maha kaya, yang gak butuh dari hambanya, tapi karunia-Nya terus-menerus tercurah kepada kita sekalian. Maka puji Allah atas segala nikmat ini. Kemudian diantara juga bagian syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan mempergunakan apa yang Allah anugerahkan dari nikmat ini pada ketaatan dan kebaikan yang Allah cintai dan ridhai, bukan untuk melanggar apa yang menjadi nilai-nilai agama yang Allah murkai dan Allah Subhanahu Wa Taala benci. Dan kita saksikan, falillahilham, segala puji hanya milik Allah. Ya, dari apa yang kita lihat, prosesi yang ada ini telah dilaksanakan menurut apa yang Allah cintai dan ridhai. Telah lengkap bagian dari agama kita yang menjadi pensyaratan hubungan yang sah ini, dari ijab dan qabul, dari mahar, kemudian kedua orang saksi. Kemudian juga alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua mempelai, kedua keluarga besar berusaha dengan keras untuk menjalankan dan menerapkan nilai-nilai agama sebagai bentuk syukur kepada Allah. Di antaranya memisahkan antara wanita dan laki-laki dalam resepsi pernikahan. Ini sesuai dengan apa yang menjadi nilai-nilai agama, bahkan sesuai dengan apa yang menjadi nilai pernikahan ini, yaitu untuk membatasi dan tidak membiarkan hubungan antara laki-laki dan wanita tanpa ikatan yang benar, tidak membiarkan hubungan bebas berjalan di tengah-tengah mereka yang akan mendatangkan keburukan bagi sosial masyarakat. Dan kedua keluarga besar menjaga dan memuliakan apa yang menjadi nilai ini, dan semoga apa yang mereka lakukan sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT, dengannya Allah tambahkan nikmat kepada keluarga besar dan juga kedua mempelai. Ya. Kedua mempelai sebagai nasihat, hendaklah menjalani rumah tangga nanti dengan penuh syukur kepada Allah SWT, dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan, dengan apa yang Allah berikan dari nikmat, dijalankan untuk apa yang Allah cintai dan ridhoi. Ya, inilah syukur yang diajarkan oleh agama kita, di mana dengan rasa syukur ini akan memperbanyak yang sedikit. Dengan rasa syukur ini akan memberikan ketenangan, kenyamanan bagi hati kita dengan apa yang kita dapatkan di dalam kehidupan ini. Ya, dan Nabi SAW mengingatkan kepada kita sekalian untuk mensyukuri Allah bukan hanya dengan yang banyak, tapi juga dengan yang sedikit. Karena barang siapa yang dengan yang sedikit tidak bersyukur, dengan yang banyak dia juga tidak akan bersyukur. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yashkuril qalil, lam yashkuril katsir." Yang tidak bersyukur dengan yang sedikit tidak akan bersyukur kalau dia diberi banyak. Maka seorang suami, syukurilah nikmat yang Allah anugerahkan dari seorang wanita yang telah Allah halalkan atas nama Allah di dalamnya. Perlakukan dia dengan baik, perlakukan dia menurut apa yang Allah cintai dan ridhoi, apa yang menjadi batasan-batasan Allah, lakukan apa yang menjadi kewajiban yang Allah bebankan. Ini bentuk syukur kepada Allah. Seorang istri pun demikian, Allah anugerahkan seorang suami dan Allah mudahkan, maka bersyukurlah kepada Allah. Terima kebaikan yang datang dari suami. Jangan pernah melupakan, jangan pernah menyepelekan dan mengecilkan nikmat yang Allah berikan melalui suami yang telah Allah anugerahkan ini. Ini kita ingatkan karena Nabi SAW juga pernah mengingatkan bahwasanya banyak perkara yang memasuki wanita ke dalam, yang menjadi sebab wanita masuk ke dalam neraka karena mereka tidak bersyukur kepada suaminya. Mereka menganggap sepele nikmat yang datang dari Allah melalui suaminya. Maka seorang istri hendaklah hati-hati untuk bersikap tidak bersyukur akan kebaikan yang datang dari Allah melalui suaminya, karena ini sebab besar mereka masuk ke dalam api neraka. Maka hiduplah, arungilah bahasa rumah tangga ini dengan penuh rasa syukur kepada Allah, melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan
La in syakartum lazidannakum. Kalau kalian bersyukur, kami akan tambahkan untuk kalian. Allah juga telah tegaskan, maka Allah bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengadab kalian kalau kalian bersyukur dan kalian beriman. Maka syukur itu akan menjaga nikmat, mengembangkannya, memberikan barokah kepada nikmat itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan syukur akan melanggengkan nikmat itu sendiri. Maka kedua mempelai hendaklah saling bersyukur satu dengan yang lainnya dalam berumah tangga, bergaul di antara mereka. Kemudian tidak lupa juga sebagai bentuk syukur untuk kita ingatkan, jangan lupa kita bersyukur kepada orang-orang yang berlaku baik kepada kita, terutama orang tua, terutama kaum kerabat, orang-orang dari handai tolan, ya, yang hari ini hadir untuk mensupport kita, ataupun yang tidak hadir karena satu dan lain hal dari halangan-halangan, orang-orang yang memiliki andil kebaikan buat kita. Maka syukuri mereka dengan kita mengucapkan terima kasih kepada mereka, doakan kebaikan kepada mereka, dan kalau kita bisa balas kebaikan itu untuk mereka. Untuk orang tua, maka terus berbakti kepada mereka walaupun kita sudah berumah tangga, ya, baik dari seorang suami atau seorang istri. Seorang istri jangan halangi suaminya berbakti kepada orang tua. Seorang suami, walaupun setelah pernikahan ini suami adalah kewajiban utama bagi seorang istri, tapi suami yang baik mendukung istrinya untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Bersyukur kepada handai tolan adalah dengan kita menyambung hubungan kekerabatan dengan mereka, menyambung hubungan rahim dengan mereka, menanyakan keadaan mereka, ya, beramah tamah dengan mereka, membantu mereka dengan apa yang bisa kita bantu. Ini bentuk syukur kita kepada manusia, dan itu diperintahkan oleh agama kita. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang-orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Maka jadilah kita orang yang bersyukur. Jadilah pasangan suami istri yang bersyukur kepada Allah, menjalani bahtera rumah tangga, maka keberkahan dan kebaikan Allah akan Allah limpahkan bagi orang-orang yang bersyukur. Kemudian yang kedua, di antara unwanus sa'adah, ini sebab kebahagiaan seseorang menjalani bahtera kehidupan adalah bersabar kalau dia mendapatkan musibah. Bersabar kalau dia dalam mengarungi bahtera rumah tangga ini sebagai pasang suami istri mendapatkan hal-hal yang tidak mengenakan, baik dari suami atau dari istri atau dari mertua atau dari kerabat, dari hal-hal yang tidak mengenakan. Maka sabar untuk terus tidak keluar dari garis yang Allah gariskan untuk kita berjalan di atasnya dalam mensikapi keadaan tersebut. Bersabar menahan diri untuk terus menjalankan perintah Allah, untuk terus menjauhi larangan Allah, untuk terus bersabar terhadap apa yang Allah timpakan bagi kita sekalian dari hal-hal yang tidak mengenakan kita dari manapun arahnya. Allah berfirman, wa ja'alna ba'dukum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan masing-masing di antara kalian satu dengan yang lainnya sebagai ujian. Apakah kalian mau bersabar? Maka istri adalah ujian bagi suami, suami ujian bagi istri, mertua ujian bagi menantunya, menantunya ujian bagi orang tuanya, ya, bagi mertuanya. Begitu juga kerabat, ujian bagi kerabat satu dengan yang lainnya. Maka kita semua ini, keberadaan kita adalah ujian dari Allah satu dengan yang lainnya. Apakah kita mau bersabar, ya, dengan hal-hal yang kekurangan yang kita dapatkan dari orang-orang yang ada di sekitar kita, apalagi orang yang terdekat dengan kita. Suami kita bukan suami yang sempurna, suami akhir zaman yang penuh dengan kekurangan. Istri kita pun demikian, bukan istri yang sempurna, suami yang penuh istri yang penuh kekurangan, istri akhir zaman. Maka bersabarlah kita dengan kekurangan-kekurangan tersebut, saling memahami, saling memaafkan, saling mengayomi. Begitu juga satu dan lain hal yang akan kita dapatkan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan bergabungnya banyak orang ke dalam dunia kita, bergabungnya banyak orang dalam lingkaran keluarga kita,
pasti tidak akan kita dapatkan perkara-perkara yang selalu kita impikan. Ada hal-hal yang tidak mengenakan, maka sabar untuk terus mengenali perintah Allah dalam mensikapinya, untuk terus mengenali apa yang Allah larang agar jangan kita langgar, untuk terus kita bertahan, menahan diri kita di atas apa yang Allah cintai dan ridhai. Nah, ini sabar juga adalah bekal yang besar untuk kita menempuh bahtera kehidupan yang penuh dengan ujian ini. Siapa yang tidak memiliki kesabaran, maka hidupnya pasti jauh dari kebaikan, hidupnya akan berantakan. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah, khususnya kedua mempelai. Di antara bentuk kesabaran yang harus kita tahan diri kita di dalamnya, permasalahan akad nikah yang telah diikatkan ini, pasangan suami istri jangan bermudah-mudah untuk mengatakan kalimat cerai. Ya, terutama seorang suami dan juga seorang istri jangan bermudah-mudah untuk meminta perceraian karena satu dan lain hal yang terjadi dalam bahtera rumah tangga tanpa memikirkannya dengan sangat matang. Ya, perlu kita pahami dengan baik, akad nikah dalam agama kita terikat dengan ikatan ucapan yang diucapkan dari ijab dan qabul. Ya, jikapun misalnya ya petugas urusan agama tidak datang untuk mencatat, tapi telah terjadi ijab dan qabul dari wali kepada mempelai pria dengan saksi dan mahar, maka itu sah, terikat di sisi Allah, terikat dengan perkataan yang dilontarkan. Ya, walaupun tidak tercatat. Begitu pula perceraian, harus dipahami dia pun menjadi sesuatu yang memutuskan hubungan ini kalau diucapkan sembarangan walaupun belum sampai ada keputusan pengadilan. Ya, terutama suami yang memang diberikan hak bagian sebagai pemimpin rumah tangga untuk memutuskan ini, maka jangan sampai sembarangan bermudah-mudah untuk menceraikan istrinya karena satu dan lain hal yang terjadi dalam bahtera rumah tangga. Ini harus diperhatikan oleh seorang suami. Kita saksikan banyak dari kaum muslimin di luar sana tidak paham hal ini, bermudah-mudah menceraikan istrinya. Kemudian seorang istri juga jangan bermudah-mudah dan harus bersabar ketika mendapatkan sesuatu yang tidak dia inginkan dari suaminya. Jangan bermudah-mudah meminta perceraian, terutama untuk alasan yang mungkin masih bisa kita maklumi, bisa kita maafkan, untuk suatu permasalahan yang gak harus dibesar-besarkan. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin salat min zawjiha talaqan min ghairi ma ba'sin lam yarih raihatal jannah. Wanita mana saja yang meminta cerai dari suaminya tanpa masalah yang berarti, maka dia terancam tidak bisa mencium bau surga nanti. Ancaman yang sangat berat, ancaman yang sangat berat. Ya, maka isi kehidupan itu dengan sabar, saling menahan diri, memikirkan sesuatu dengan penuh kematangan sebelum memutuskan, terutama berkait dengan ikatan yang telah diikatkan ini. Kemudian terakhir, nasihat bagi kedua mempelai. Dijelaskan oleh para ulama, unwanus sa'ada, sebab yang akan membawa kepada kebahagiaan adalah kalau seorang anak Adam itu berbuat kesalahan, dia istighfar, dia minta ampun. Ya, dia minta ampun. Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan yang paling baik dari yang berbuat salah adalah yang bertobat. Maka pasangan suami istri itu adalah pasangan dua orang anak manusia, yang dua orang anak cucu Adam, yang kata Nabi berbuat salah. Dan kesalahan kita itu ada dua. Kesalahan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kedua, kesalahan yang bukan hanya berkaitan dengan Allah yang telah membebankan amanah ini kepada kita, tapi juga berkaitan dengan hak manusia. Adapun berkait dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka urusannya alhamdulillah Allah mudahkan bagi kita. Kita bertobat, kita minta ampun, kita menyesali perbuatan kita dari dosa yang kita lakukan dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi di kemudian hari. Yang begitu atau agak sedikit rumit kalau kesalahan itu berkait dengan hak orang lain yang tidak kita tunaikan. Hak suami, hak istri, atau kekeliruan kesalahan yang ada pada kita. Ya, maka selain kita minta ampun kepada Allah, kita pun harus meminta maaf. Ya, meminta maaf. Ya, terutama bagi seorang suami. Nanti mereka akan dapatkan dalam bahtera rumah tangga, ya, mereka lah yang harus lebih banyak mengalah.
Mereka lah yang harus lebih banyak lapang dada, karena mereka akan menghadapi seorang anak Adam, seorang wanita yang memiliki kekurangan di dalam kematangan berfikir. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin adhab lil lubbi rajulin hazim min ihdakun." Aku enggak pernah melihat ada orang yang kurang akalnya dan agamanya tapi bisa menerbangkan akal sehat seorang laki-laki yang tegas melebihi kalian wahai para wanita. Inilah para wanita yang akan kita hadapi, yang diciptakan dari tulang yang bengkok dan akan tetap bengkok. Kita mau luruskan malah mematahkan dia. Tapi dengan kebengkokan itu kita bisa untuk bersenang-senang menikmatinya. Tapi kita harus bisa memahami mereka, memberi maaf kepada mereka, memberi udzur kepada mereka, lebih lapang dada kepada mereka. Ya, maka seorang suami, ya, selain kekeliruan kesalahan yang pasti ada pada dia, minta ampun kepada Allah, juga meminta maaf kepada istrinya. Begitu juga seorang istri, ya, harus mereka pahami mereka juga melakukan kekeliruan kesalahan. Kalau ada hal-hal yang mereka lakukan dengan keliru dan salah, sadar atau tidak sadar, maka minta maaf kepada suami. Selain minta ampun kepada Allah. Dan Nabi SAW telah menegaskan, orang yang meminta maaf akan kesalahan yang dia lakukan adalah orang yang Allah akan muliakan. Tidak akan terhina orang yang meminta maaf. Ya, sebagaimana yang disangkakan oleh sebagian orang, terutama orang-orang yang merasa punya kuasa, bahwasanya kalau minta maaf itu dia jadi terhina. Kalau minta maaf itu dia jadi rendah kedudukannya. Ini pandangan yang keliru dan salah. Justru sebaliknya, yang meminta maaf itu adalah para ksatria. Yang minta maaf itulah yang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa izza." Tidaklah Allah menambah seorang hamba dengan sebab dia memaafkan atau dia meminta maaf kecuali kemuliaan. Ya, inilah para ksatria. Maka dalam mengarungi bahtera rumah tangga nanti banyak istighfar kepada Allah SWT, karena pada hakikatnya, karena pada akhirnya dosa itulah yang membuat retak hubungan. Dosa itulah yang membuat retak hubungan di antara kita. Dan hendaklah kita juga banyak istighfar, meminta maaf kepada orang-orang yang kita melakukan kesalahan kepada mereka, dari orang tua, kerabat, suami dan istri, yang dengan permohonan maaf kita ini akan mencairkan suasana, mencairkan masalah dan merekatkan hati di antara kita satu dengan yang lainnya. 3 inilah unwanus sa'adah yang dijelaskan para ulama. Siapa yang ingin kebahagiaan di dalam mengarungi kehidupannya, maka jadilah seorang hamba yang bersyukur dengan keadaannya, jadilah seorang yang bersabar dengan keadaannya, jadilah seorang yang terus istighfar, minta ampun kepada Allah, memaafkan dan meminta maaf, ya, ketika dia berhubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kalau ini dilaksanakan dalam kehidupan kita, khususnya berumah tangga, insyaallah ta'ala ini akan mencurahkan kebaikan yang sangat banyak, mengikatkan terus hubungan di antara kita satu dengan yang lainnya. Allah memberkahkan bagi kita sekalian dari apa yang kita jalani dari rumah tangga, dan itulah cita-cita kita bersama menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pada akhirnya kita memohon kepada Allah SWT, semoga Allah melimpahkan kebaikannya bagi kita sekalian, wabil khusus kedua mempelai, berkatkan mereka berdua dalam hubungan yang penuh dengan keberkahan, dalam kebaikan dan takwa, dan semoga Allah bukan hanya mengumpulkan kita di dunia menjadi orang-orang yang bersaudara dan saling membantu dalam kebaikan, kita memohon juga Allah mengumpulkan kita di surganya nanti. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.